Taktik permainan monoton Indra Syafri bersama timnas U23 menjadi sorotan supporter Garuda pada laga vs Mali U23. Yaps, hasil laga timnas U23 Indonesia vs Mali U23 di laga persahabatan dalam persiapan SEA Games 2025 baru saja usai. Laga yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor itu berlangsung seru dan juga menarik sejak menit awal pertandingan. Di babak pertama laga, Indra Syafri langsung menurunkan 11 pemain pilihannya. Nama-nama seperti Mauro Zialstra, Rafael Struijk, Yvonne Jenner hingga Doni Tripamungkas langsung turun sejak menit pertama laga. Jalannya pertandingan babak pertama, skuad Garuda Muda langsung dikejutkan dengan permainan cepat tim tamu sejak babak pertama ini. Tim tuan rumah Indonesia mendapatkan satu ancaman langsung dari tim tamu Mali U22 saat laga baru berjalan 1 menit. Namun bola masih bisa diblok pemain belakang Garuda Muda. Tak ingin bermain dalam tekanan, pada menit kedua Doni Tripamungkas mencoba tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. Namun bola masih bisa diamankan kiper Mali U22 yakni Bowara Makone. Petaka datang untuk Garuda Muda pada menit ke-5 saat Deko Dekore berhasil mengoyak jala gamang Cahya Supriyadi lewat aksi headingnya via sepak pojok. Mali U22 memimpin 1-0. Pada menit ke-18, Ananda Rehan hampir menjebol gawang Mali U22 jika saja tandukannya tidak diamankan kiper Mali. Pada 20 menit jalannya pertandingan, Yvonne Jenner, Rafael Struijk hingga Mauro Zialstra bermain cukup baik dan sempat mendapatkan beberapa peluang di area 12 Mali U22. Terutama Yvonne Jenner yang beberapa kali berhasil memperagakan permainan tenang dengan umpan-umpan manjanya ke area pertahanan lawan. Cahya Supriyadi kembali harus memungut bola dari gawangnya usai striker Mali U22 berhasil menjebol gawangnya pada menit ke-33 lewat aksi solorannya hampir dari setengah lapangan. Indonesia tertinggal 2-0. Di penghujung babak pertama, Doni Tripamungkas mendapatkan satu peluang emas di dalam kotak penalti Mali. Namun sepakannya masih bisa diamankan oleh Bowara Makone. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh anak asuh Indra Syafri di babak pertama ini. Tertinggal 2 gol, Frankie Mesa dan kawan-kawan mencoba memperkecil ketertinggalan. Namun apa daya, skor 2-0 menutup babak pertama laga. Untuk hasil pertandingan, kalian bisa lihat di thumbnail ataupun di deskripsi dalam video ini. Sementara itu, sebelum laga tadi usai, pelatih Mali U23, yakni Fausini Diawara, mengaku pertemuan dengan Indonesia bukan hal yang asing baginya. Jelang 2 laga uji coba melawan skuad Garuda Muda, ia mengaku sudah cukup akrab dengan karakter permainan Indonesia. Waktu itu, Guinea U23 besutannya mengalahkan timnas U23 Indonesia yang masih dilatih Sintayong dengan skor 1-0. Kini ia sudah menjadi pelatih Mali dan siap kembali melawan Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa telah mempelajari gaya bermain dari timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong saat bermain di Piala Asia U23 2024 Qatar. Saat itu, tim Merah Putih menembus ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 Qatar. Saya tidak perlu melakukan riset karena saya sudah mengenal tim ini. Saya pernah menghadapi mereka saat melatih tim nasional Guinea. Saat itu untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024, kami menang 1-0. Jadi itu menjadi kenangan yang baik bagi saya. Saya juga berkesempatan mengamati mereka di Piala Asia di Qatar. Saya memantau mereka beberapa kali. Jadi ini sepak bola yang saya pelajari dan kenal. Saya juga ingin menambahkan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang pesat, kata Fausini Diawara. Di sisi lain, sebelum laga tadi, pelatih timnas Indonesia U23 yakni Indra Syafri memang sempat memuji kualitas Mali. Ia mengaku sengaja memilih lawan kuat untuk mengukur tim menjelang SEA Games 2025. Dari 20 nama pemain yang dibawa Mali ke Indonesia, banyak yang merupakan anggota klub di Eropa. Salah satunya ada Seikou Kone yang saat ini tercatat sebagai pemain Manchester United. Indra Syafri berharap uji coba ini benar-benar menjadi ajang tim untuk mengukur diri. Apalagi Garuda Muda diharapkan bisa mempertahankan medali emas. Mungkin hampir semua pelatih akan melakukan uji coba dengan 3 tim yang berbeda. Satu tim yang lebih kuat dari tim mereka sendiri, yang kedua tim yang satu level dengan dia, yang ketiga tim yang lebih lemah dari dia. Tiga-tiga itu dibutuhkan oleh seorang pelatih untuk membangun timnya. Dan kami menganggap Mali kalau bicara ranking mereka lebih di atas kita.
Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat, kata Indra Syafri. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan bahwa federasi akan memakai metode seleksi yang sama untuk calon pelatih timnas Indonesia seperti saat menyeleksi Luis Milla dan Shin Tae-yong. PSSI akhir-akhir ini memang terus menjadi sorotan setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi setelah PSSI memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan jajaran tim kepelatihan. Untuk itu, pecinta sepak bola tanah air pun terus menyoroti karena saat ini posisi kursi kepelatihan timnas Indonesia masih kosong. Imbas dari kekosongan ini, timnas Indonesia bakal absen dalam laga FIFA Matchday November 2025 ini. PSSI sampai saat ini pun belum juga mengungkapkan sosok pelatih baru, meski beberapa waktu terakhir sudah beredar banyak nama. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya mengaku sudah ada 5 kandidat calon pelatih timnas Indonesia. Akan tetapi belum ada satupun nama yang diumumkan oleh PSSI, sehingga beberapa nama pun beredar liar. Bahkan ada nama Timur Kepadze hingga Heimir Hallgrímsson yang beredar di media sosial. Nama Timur Kepadze jadi sorotan karena mantan pelatih timnas Uzbekistan tersebut tengah menganggur sehingga dikaitkan dengan tim merah putih. Kemudian, nama Heimir Hallgrímsson menjadi perbincangan karena media Irlandia mengaitkan sang pelatih dengan timnas Indonesia. Walaupun sudah ada beberapa nama yang beredar liar di luar sana, PSSI masih bungkam dan enggan membeberkan 5 calon nama pelatih timnas Indonesia tersebut. Zainuddin Amali bahkan menegaskan bahwa PSSI masih dalam proses pencarian. Menurutnya, Ketum PSSI sudah memberikan mandat kepada Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji dan Direktur Teknik PSSI Alexander Suwiers. Menurutnya, saat ini proses ini masih dijaring sehingga belum ada keputusan apapun. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa untuk metode seleksi pelatih timnas Indonesia ini akan dilakukan seperti mekanisme sebelumnya. Kelompok supporter timnas Indonesia Ultras Garuda menggelar aksi demo di depan kantor PSSI GBK Arena Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat 14 November sore kemarin. Sejumlah tuntutan pun digaungkan pendukung tim Garuda tersebut. Menggunakan atribut serba hitam, Ultras Garuda yang berjumlah puluhan tersebut membawa beragam spanduk dalam aksi unjuk rasa itu. Saat berjalan menuju kantor PSSI, mereka membakar flare dan meneriakan dia liar revolusi PSSI. Ultras Garuda juga membawa beragam spanduk yang berisi sejumlah tuntutan, mulai dari Ketua Exco maksimal 2 periode, Kick Out Politics of Football, Revolusi Total PSSI, Erick Out, dan Arya Out. Mereka juga menempelkan sejumlah poster di kaca-kaca GBK Arena seperti sepak bola adalah alat pemersatu bukan untuk mencari sesuatu. Supporters not customers, dan harga tiket tinggi bukan prestasi. Demo Ultras Garuda itu berjalan tertib dan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Aksi demo tersebut merupakan buntut kekecewaan Ultras Garuda terkait gagalnya timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka juga menyoroti keputusan PSSI yang memecat Shin Tae-yong ketika tim Garuda masih berjuang meraih tiket untuk ke Piala Dunia. Sebelum aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah perwakilan Ultras Garuda melakukan pertemuan dengan Ketua PSSI Erick Thohir di Jakarta pada 26 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu, Ultras Garuda menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap perjalanan timnas Indonesia, terutama di Piala Dunia 2026. Ketika itu, Erick Thohir menegaskan setiap masukan dari publik, terutama dari para supporter, menjadi bagian penting dalam upaya membangun sepak bola nasional secara menyeluruh. Namun, hingga kini tuntutan tersebut belum merespons lanjutan dari PSSI. Alhasil, Ultras Garuda menggelar aksi demo di depan kantor PSSI dan bakal melakukan demo lanjutan jika tak ada langkah konkret yang diambil.